Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Namun hal pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah sosok besar yang mengambang di kabut tebal di sampingnya. Ini, Xiaoyan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, pupil matanya mengerut dan dia melihat ke samping. Ada sosok besar sekitar 100 kaki mengambang di kehampaan. Setengah dari kepala sosok ini telah menghilang dan sebagian lengannya telah patah dan tanpa sedikit pun nafas kehidupan. Dewa asli. Xiaoyan mendesis dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar seperti yang dia duga, bahwa memang ada dewa asli di jurang kutub. Dan jika dilihat dari penampilan mayat dewa asli ini, itu telah ada di sini untuk waktu yang tidak diketahui. Tapi setelah dipikir-pikir, kemungkinan ini tidak terlalu besar. Kemungkinan besar orang ini ingin menghidupkan kembali mayat dewa asli dan kemudian mengambilnya. Lagi pula, bakat klan dewa asli terlalu mengerikan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat mengunci Xiaoyan dan pulau-pulau yang tampaknya rusak di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang aneh. Ini adalah formasi yang telah diatur di sini untuk waktu yang lama dan sepertinya itu sengaja mengunci Xiaoyan. Di atas kepala Xiaoyan dan di bawah kakinya terlihat formasi misterius muncul dan Xiaoyan perlahan naik ke udara dari atas kepala katak ajaib. Minggir, jangan lari atau aku akan menemukanmu, kata Xiaoyan perlahan. Dengan kebijaksanaan katak ajaib tidak mengherankan jika dia bisa memahami ucapan manusia. Terlihat beberapa sosok duduk bersila di pulau yang hancur. Sosok-sosok ini meledak satu demi satu. Darah dan daging mereka berubah menjadi energi darah yang tak terhitung jumlahnya dan bergerak menuju formasi. Dalam sekejap, seluruh formasi meledak dengan kekuatan yang kuat. Xiaoyan juga merasakan krisis hidup dan mati. Formasi ini telah disiapkan sejak lama dan tampaknya butuh pengorbanan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaturnya dengan sempurna. Formasi ini memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan langkah kedua keabadian Kaisar. Hahaha. Jika kamu berani mengejar ke sini hari ini, aku akan membiarkanmu dimakamkan di sini dan avatar dewa asli masih menjadi milikku kembali. Dewa Iblis Rusa menatap Xiaoyan yang dikunci oleh formasi besar dan langsung tertawa keras. Mata Xiaoyan berkedip karena kedinginan, seolah-olah Xiaoyan sudah dikutuk. Jika aku mati, dewa asli juga akan mati dan kamu juga tidak akan dapat merebutnya pada saat itu. Yuan Shen, aku tidak mengharapkan formasi ini, tetapi itu dapat menghancurkan jiwamu dan aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan datang ke sini secara kebetulan. Dewa Iblis Rusa tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, menatap Dewa Iblis Rusa, lalu perlahan mengangkat sudut mulutnya dan mencibir 2 kali. Itu berlebihan. Xiaoyan berkata perlahan. Dewa Iblis Rusa tertegun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat formasimu. Aku tidak percaya itu bisa menghancurkanku. Meskipun Dewa Iblis Rusa tidak menjelaskan apapun, ada warna kompleks yang tak terlihat melintas di matanya. Formasi pembunuhan teratai darah. Bunuh. Terlihat jejak tangan Dewa Iblis Rusa berubah dan seluruh formasi kuat seperti teratai darah menyelimuti Xiaoyan dan sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya datang dengan keras dari segala arah. Xiaoyan dan avatar dewa asli langsung bergabung menjadi satu. Kekuatan fisik yang kuat meletus pada saat ini dan tampaknya Xiaoyan benar-benar berencana untuk mengandalkan kekuatan fisik avatar dewa asli untuk menahan serangan yang sangat kuat ini. Inti Guntur Void.
Guntur hitam melintas di seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, di telapak tangan Xiaoyan, 3 jenis api muncul dan gerakan tangannya berubah dengan cepat. Dan dia menggunakan jantung api untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame. Melihat teknik Xiaoyan, seberkas cahaya muncul di mata binatang Dewa Rusa Iblis itu. Dan kemudian seolah-olah mengharapkan pada sesuatu. Saat berikutnya, teratai api 3 warna keluar dari tangan Xiaoyan. Tapi Angry Buddha Lotus Flame ini aneh dan tidak meledak. Itu hanya menyelimuti sosok Xiaoyan di dalamnya. Serangan hiruk-pikuk dari barisan besar melemah setengahnya ketika menyentuh Angry Buddha Lotus Flame. Kekuatan yang menyerang ke arah tubuh Xiaoyan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di antara teratai api, memandang Dewa Iblis Rusa, dan sudut mulutnya sedikit terangkat lagi. Formasinya sangat kuat, tapi sepertinya aku bisa membuat keinginanmu tidak menjadi kenyataan. Suara Xiaoyan keluar perlahan dan mata Dewa Iblis Rusa menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya rencananya benar-benar telah diketahui oleh Xiaoyan. Formasi besar ini seharusnya hanya sebagian saja, tetapi disitulah mata formasi berada. Tujuanmu yang sebenarnya adalah agar aku menggunakan kekuatan tahanan roh untuk menerobos formasi ini untuk kebebasanmu. Di bawah formasi ini, mungkin ada kekuatanmu yang lebih kuat. Dewa Iblis Rusa terkejut lagi ketika dia mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan heran. Tampaknya aku telah menebak cahaya neon, tetapi kamu mungkin lupa bahwa tahanan roh tidak hanya dapat menghancurkan formasi, tetapi juga mengontrol formasi. Kamu tampaknya telah meremehkan kemampuannya. Mendengar suara Xiaoyan jatuh, seluruh serangan formasi pada Xiaoyan tiba-tiba berakhir. Kulit Dewa Iblis Rusa berubah drastis dan dia segera membentuk segel di tangannya untuk mengontrol formasi dan terus menyerang Xiaoyan. Tetapi formasi menghilang pada saat ini. Tidak peduli seberapa besar keinginan Dewa Iblis Rusa untuk memulai kembali formasi, itu tidak akan mematuhi kendalinya sama sekali. Tahanan roh, jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Dewa Iblis Rusa meraung dan tahanan roh itu muncul di bahu Xiaoyan. Tuan, tahanan roh ini bebas dan nyaman, jadi tidak ada tuan. Segera setelah itu, hanya suara bangga Goyan yang keluar perlahan dan pembuluh darah di dahi Dewa Iblis Rusa tiba-tiba muncul saat dia mendengar kata-kata itu. Oke, kamu tahanan roh, jangan jatuh lagi ke tanganku, atau aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan barusan. Suara marah Dewa Iblis Rusa keluar dan tahanan roh itu langsung tidak senang. Mengancamku? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi ini. Goyan dengan dingin mendengus 2 kali, seolah-olah itu tidak ada rasa takut selama berada di bahu Xiaoyan. Terlihat bahwa susunan pemusnahan teratai darah yang dilemparkan oleh Dewa Iblis Rusa baru saja muncul kembali, tetapi kali ini tidak dikendalikan oleh Dewa Iblis Rusa, tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh tahanan roh. Formasi pemusnahan teratai darah, hancurkan! Suara Goyan keluar dan formasi teratai darah yang sebelumnya menyelimuti Xiaoyan kini menyelimuti Dewa Iblis Rusa. Sinar merah yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan penghancur meraung ke arahnya. Pada saat berikutnya, jeritan Dewa Iblis Rusa datang dari formasi teratai darah dan seluruh tubuhnya benar-benar tertusuk dan daging serta darah berterbangan kemana-mana. Xiaoyan memandangi Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah dan firasat buruk muncul di hatinya. Tiba-tiba sudut mulut Dewa Iblis Rusa yang berlumuran darah naik sedikit memperlihatkan tawa dingin.
Saat berikutnya, terdengar suara retakan dari seluruh formasi pemusnahan teratai darah, dan retakan menyebar dengan cepat ke seluruh formasi. Detik berikutnya, seluruh formasi pemusnahan teratai darah meledak dengan keras. Dan Dewa Iblis Rusa hanyalah pengantar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat, berniat meledakkan dirinya sendiri. Tatapan Xiaoyan terpaku dan sosoknya segera melesat ke belakang. Kata ajaib muncul dan membawa Xiaoyan mundur sejauh ribuan kaki dalam sekejap. Segera seluruh ruang di ujung terjauh tiba-tiba mandek dan kemudian kehampaan tampak menyusut. Saat berikutnya suara gemuruh yang terbentuk dari ledakan itu menyebar. Formasi teratai darah hancur dan Dewa Iblis Rusa meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan yang dibentuk oleh keduanya sangat kuat. Dalam sekejap, pulau-pulau di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Pulau-pulau yang keberadaannya tampak tersebar ini sebenarnya adalah fondasi dari seluruh formasi, dan sekarang mereka dihancurkan. Artinya formasi yang ada di jurang kutub juga dihancurkan. Goyan, kamu mendapat masalah, gumam Xiaoyan. Goyan terkejut. Aku menggunakan formasi besar untuk memusnahkan orang yang membunuh 1000 pedang. Apakah kamu bodoh? Aku telah memecahkannya untukmu. Jangan terburu-buru dan berterima kasih kepadaku. Goyan mendengus 2 kali, tapi setelah selesai berbicara, terdengar tawa suram datang dari sudut jauh. Aku selalu mengikuti perintahmu. Aku tidak peduli dengan dendam apapun. Aku lelah. Aku ingin tidur, kata tahanan roh itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya saat mendengar kata-kata itu, lalu bangkit dari atas kepala katak. Tiba-tiba di telapak tangan Xiaoyan muncul asap biru yang keluar dari labu Dewa Bermata 9 tanpa panggilan Xiaoyan. Terima kasih banyak, kamu harus mundur sedikit lebih jauh, kata Xiaoyan. Katak ajaib itu tertegun sejenak, lalu melarikan diri ke kejauhan. Ada juga kilatan cahaya di mata binatangnya dan tetap tinggal di ribuan mil jauhnya dan dengan patuh menunggu Xiaoyan. Semua pemakan jiwa, dengarkan perintahku. Cepat datang dan bantu kaisar ini bertarung. Sebuah suara dari ujung menyebar ke sekeliling dan seorang anak laki-laki gemuk muncul di garis pandang Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkin ini adalah kartu truf asli dari klan Cimi dan dia menyebut dirinya kaisar. Mungkin itu seharusnya menjadi ketua dari klan pemakan jiwa, yaitu kaisar pemakan jiwa yang dikatakan Wujan sebelumnya. Goyan, aku masih harus berterima kasih kali ini. Jika tidak, kaisar ini benar-benar tidak akan mampu menembus formasi ini. Suara seram bocah itu keluar dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Mereka yang membunuh 1000 pedang, jangan bilang aku di sini, gumam Goyan dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan keningnya dan menatap anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 4 atau 5 tahun di ujung sana. Xiaoyan benar-benar merasakan penindasan dari dirinya. Penindasan semacam ini belum pernah dialami bahkan oleh 2 raja jiwa sebelumnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara derap di kabut tebal dan segera terlihat selusin sosok di sekitar. Semuanya tidak memiliki pupil. Jika dirasakan dari nafasnya, setidaknya ada 5 kaisar jiwa. Ada lebih dari selusin raja jiwa dengan 100.000 jiwa dan semuanya setengah berlutut ke arah bocah itu saat ini. Sekarang sulit bagimu untuk terbang, bahkan jika kamu memiliki sayap. Suara anak laki-laki itu terdengar sedikit tidak dewasa. Semua pemakan jiwa, bantu aku membunuh orang ini. Suara anak laki-laki itu terdengar lagi dan selusin sosok bergegas keluar bersama dan mengepung Xiaoyan dari segala arah. Ini pertempuran besar. Pemakan jiwa, aku penasaran. Apakah ini avatar yang kamu ambil? Wajah Xiaoyan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun.
Dan saat melihat sekelilingnya, Xiaoyan bahkan sedikit bersemangat tentang Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa ini. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Mengambil tiruan dewa asliku, aku akan membuatmu membayar balas dendam ini hari ini. Mata bocah itu memancarkan permusuhan yang mengerikan, dan jiwa-jiwa gelap di belakangnya melonjak, dan jumlahnya juga sangat luar biasa. Mungkin jumlahnya lebih dari 10 juta. Menarik, pemakan jiwa ini juga aneh. Itu memiliki efek yang sama dengan dewa asli. Dewa asli pandai mendapatkan kekuatan dari tubuh, sementara pemakan jiwa ini menggunakan sejumlah besar jiwa sebagai tubuhnya sendiri, yang mana itu sangat kuat. Xiaoyan bergumam sambil tersenyum dan matanya berbinar cerah. Menurut apa yang dikatakan Leji, Xiaoyan dapat memiliki 9 avatar, dan saat ini leluhur iblis abadi masih jatuh. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴沉，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。